Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Sarah Anjani, NIM 2105040040. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai hukum waris. Selamat menyaksikan teman-teman. Baik, yang pertama, pengertian hukum waris. Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur tentang peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Hukum waris di Indonesia ada 3, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Hukum waris perdata di Indonesia mulai diterapkan berdasarkan azas konkordansi sejak tahun 1848. Azas tersebut mengartikan bahwa apapun pemberlakuan peraturan negara Belanda akan diterapkan juga pada daerah jajahannya, bahkan termasuk Indonesia sesuai BW dan KUHP juga undang-undang. Oke, lanjut. Siapa yang berhak menjadi ahli waris menurut hukum perdata? Pihak yang berhak menjadi ahli waris menurut hukum perdata telah diatur dalam pasal 832 KUHP Perdata, di mana di dalam peraturan tersebut dijelaskan secara rinci mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris di dalam hukum perdata. Menurut hukum perdata sendiri, ahli waris merupakan keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama. Menurut peraturan-peraturan berikut ini, bila keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi hutang-hutang orang yang meninggal tersebut sejauh harta peninggalan mencukupi untuk itu. Oke, lanjut. Unsur-unsur waris menurut hukum waris perdata. Yang pertama, adanya pewaris. Yang kedua, adanya harta warisan. Yang ketiga, adanya ahli waris. Next, dasar hukum waris perdata. Yang pertama, pasal 913 sampai dengan pasal 916 KUHP Perdata. Yang kedua, pasal 852 ayat 1 KUHP Perdata. Yang ketiga, pasal 832 KUHP Perdata. Selanjutnya, bolehkah meminta harta warisan saat pemilik harta warisan masih hidup? Dalam pembagian harta peninggalan ayah dan ibu atau pemilik harta warisan sebelum meninggal, terdapat pada BW, tidak lain dalam pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sudah dijelaskan juga pada syarat ketentuan mengenai hal tersebut, di mana dalam kitab undang-undang tersebut dijelaskan adanya syarat bahwa ahli waris bisa memperoleh harta apabila pewarisnya meninggal dunia. Kalaupun dalam masalah kesehatan seperti koma panjang atau dianggap mendekati kematian, masih belum diperbolehkan. Tidak ada satu alasan sekalipun yang membuat Anda bisa meminta harta kepada ayah dan ibu yang masih hidup. Selain dianggap menyalahi hukum, dianggap tidak sopan. Pasti pihak keluarga juga tidak setuju. Kalaupun ingin membantu mengatur warisan, mungkin bisa menyewakan pihak ahli hukum seperti pengacara. Next, hak waris anak di luar nikah menurut hukum perdata. Adapun warisan dari ayah, bahwa anak di luar nikah mendapatkan 1/3 bagian, di mana hasil warisan tersebut diandaikan sah, ada problem tertentu tidak diakui secara keluarga dan negara. Jika mendapatkan dari pihak ibu, maka berhak, sebab tertaut pada hubungan perdata. Di mana pada kasus ini sering terjadi pada kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, ada perubahan yang tercatat. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 menyatakan bahwa dicatat sebagai ahli waris, bahkan mendapat keduanya jika berhasil mendapatkan tes DNA positif. Hal tersebut dikuatkan jika diakui oleh ayah dengan bukti yang sah secara teknologi terkait.
Hak waris dari anak luar nikah atas hubungan perdata kali ini perlu dicatat secara nyata, disertai implementasi aktif untuk mewujudkan keadilan secara hukum. Bagian waris juga sudah diatur pada pasal 863 KUHP Perdata sesuai kewajiban untuk diketahui. Baik, terima kasih telah menyaksikan. Itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai ahli waris. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.